kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 11 Kabupaten Sopeng akan melakukan atau menyelesaikan tugas yang ada di LMS, yaitu modul 2.3 pada demonstrasi konteks 2. Nah, pada tugas kali ini kami akan melakukan simulasi untuk menyelesaikan tugas tersebut, di mana saya sendiri Sutidin dari STN 230 Sejo akan bertindak atau berperan sebagai supervisor. Saya Sumarni dari TK Asadya Rumpena akan bertindak sebagai coach. Saya Yulianti dari SD Negeri 135 Salabut sebagai coach. Ya, jadi itulah peran yang akan kami jalankan di tugas ini. Untuk selanjutnya, salam guru penggerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Bu, hari ini baik. Saya mendengar Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Sumarni. Apakah ini benar, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Hari ini rencananya saya akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Sumarni. Ya, jadi bagus, Bu. Jadi saya akan mengadakan pengamatan dalam coaching ini. Apakah saya diizinkan untuk memberikan pengamatan ini? Iya, Pak. Saya izinkan, Pak. Jadi sebelumnya itu, Bu, saya akan membacakan rubrik penilaiannya, di mana di sini, Bu, bagaimana nanti proses coachingnya sesuai dengan alur cerita ya. Kemudian gimana nanti memberikan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus bagaimana nanti coach bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot yang telah Ibu berikan. Begini juga, Bu, ya, prinsip coaching itu bagaimana nanti Ibu bisa menjadi mitra yang baik, melakukan proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Dan sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Ibu nanti akan melakukan coaching tentang kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching nanti. Baiklah, Pak. Tadi terkait dari apa yang telah dijelaskan Bapak, di sini nanti akan saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah bagaimana presence atau saya mendengarkan aktif, yaitu di mana pada saat mendengarkan aktif ini saya akan melakukan pendengaran dengan permasalahan atau mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Selanjutnya saya juga ingin bisa melakukan komunikasi yang aktif, yang asik dan tidak tegang, agar peserta coaching di sini bisa santai dalam bercerita. Selanjutnya juga, Pak, pada saat pelaksanaan coaching nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching agar dalam pelaksanaan coaching peserta coaching ini dapat memahami dan menggali potensinya dalam mengembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dihadapi. Seperti itu, Pak. Menarik ya, Bu. Jadi tadi sebenarnya menarik sekali. Dan terus secara spesifik kompetensi yang Ibu akan kembangkan seperti apa? Jadi secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu dengan mendengarkan aktif, Pak. Jadi jadi prosesnya di sini adalah bagaimana kita mencoba mendengar permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri, serta bagaimana saya sebagai coach akan memberikan pertanyaan berbobot. Bagus ya, Bu. Selanjutnya, Bu, di sini indikator capaian yang bagaimana Ibu akan kembangkan? Di sini melalui pertanyaan berbobot, Pak.
di mana nantinya coach dapat menggali potensi yang dimiliki sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Wah, jadi lengkap ya Bu. Ibu nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga nanti akan memberikan motivasi kepada coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, dari ide-idenya nanti coach itu akan mengembangkan ide-idenya. Ya. Jadi selanjutnya apa harapan Ibu ke depannya untuk proses coaching ini? Terima kasih Pak. Jadi harapan saya, jadi yang harapan yang saya ingin lakukan yaitu saya dapat membantu di mana nanti Ibu Sumarni selaku ketua fisik sebagai coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi yang telah diceritakan. Yeah. Selanjutnya bukan saja menemukan solusi, tapi di sini saya juga akan membantu untuk menemukan sendiri. Jadi bukan saya menjadikan sebagai solusi, tapi nanti Bu Sumarni akan mencari sendiri, akan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu, Pak. Wah, terima kasih ya Bu. Kegiatan kita di siang hari ini. Selanjutnya Ibu akan melakukan kegiatan coach kepada Ibu Sumarni. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya Pak, Ya. terima kasih Pak. Jadi ini sangat bermakna. Saya ucapkan terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yuli, mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Waalaikumsalam Bu Sumarni. Tidak apa-apa, santai saja Bu. Bagaimana kabarnya Bu Yuli hari ini? Alhamdulillah keadaan saya baik Bu. Bu Sumarni sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah juga Bu, saya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Iya alhamdulillah. Nah, baik Bu. Sudah lama ya kita tidak pernah bertemu, berbincang-bincang. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, jadi begini Bu, maksud saya ini yaitu saya ingin sharing sama Ibu, berbincang-bincang dengan Ibu. Jadi saya ada permasalahan terkait salah satu peserta didik saya di kelas. Saya minta nanti saran dan pemecahannya begitu Bu. Baik Bu Sumarni. Coba ceritakan permasalahannya Bu. Siapa tahu ada nanti solusi yang bisa saya berikan. Baik Bu, di sini saya kan mengajar di TKA Saja Longpeno kelas D, dan salah satu peserta didik saya yang bernama Andi Asya, dia itu anak yang hiperaktif Bu. Dia itu bukan termasuk anak yang nakal, cuma dia seringkali kehilangan fokus pada saat ketika diajar. Kemudian dia itu malah mengajak temannya juga ngobrol. Jadi kan teman-temannya otomatis terganggu Bu. Di sini sering ngobrol di waktu tidak tepat, misalnya pada saat saya memberikan penjelasan kepada teman-temannya, dia juga tidak mau tenang dan sering jalan-jalan di kelas seperti anak yang kelebihan energi begitu Bu. Oh ya. Baiklah Bu. Jadi Ibu di sini memiliki peserta didik yang hiperaktif ya. Tidak mau tenang, suka ngobrol bersama temannya. Namun dia ini tidak termasuk anak yang nakal juga. Seperti yang kita dengarkan tadi, hanya saja sering kehilangan fokus. Begitu Bu ya, pada waktu pembelajaran. Ya begitu Bu, tepat seperti itu Bu. Iya. Nah sekarang kira-kira apa sih harapan Ibu nantinya ketika selesai coaching ini, bisa Ibu jelaskan? Baik Bu, saya sangat berharap ketika coaching kita nanti selesai, saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan dari peserta didik saya ini. Jadi saya ingin fokus mencari solusi begitu Bu. Ya. Harapan yang sangat mulia ya Bu Sumarni, bisa membantu murid serta menemukan nantinya solusi dari permasalahan yang Ibu
Nah, menurut Ibu sendiri, peserta didik ini dengan fokus yang baik dan kesadaran yang diri yang baik, serta manajemen diri yang baik itu kira-kira seperti apa sih Bu, menurut Ibu Sumarni? Begini Bu, menurut saya peserta didik yang memiliki kesadaran diri yang baik itu dia paham betul posisi dia apa, jadi dia seharusnya sadar apa yang dia bisa lakukan dan apa yang dia tidak boleh lakukan. Kemudian menurut saya indikatornya satu lagi, dia harus fokus melaksanakan sesuatu yang ada di hadapannya. Jadi mindfulness begitu Bu, dalam mengikuti pembelajaran, begitu menurut saya Bu. Oh iya, iya. Jadi saya setuju sekali dengan pandangan dari Ibu Sumarni tentang kondisi ideal peserta didik dan harapan Ibu memiliki fokus yang baik, kesadaran diri yang baik, dan memiliki manajemen diri yang baik. Nah, selama ini apa yang telah Ibu Sumarni lakukan untuk mengatasi murid yang super aktif yang tadi Ibu katakan? Jadi selama ini yang saya sudah lakukan hal-hal seperti misalnya ketika dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, saya ingatkan Bu, dinasehati, saya jelaskan misalnya kamu ini mengganggu teman loh, tidak boleh. Tetapi di lain hari ketika saya mengajar kembali, itu kan terulang kembali Bu, jadi anak itu seperti tidak merasa bersalah pada saat dinasehati, tapi diulang lagi. Bahkan saya sering memberikan dia tanggung jawab semacam memimpin doa, tujuannya yaitu agar dia diberi kepercayaan menjadi rem bagi dirinya untuk menghindarkan dia dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi menurut saya dampaknya belum signifikan saya lihat Bu. Baik Bu, sebetulnya langkah-langkah yang Ibu telah lakukan ini seperti menegur, menasihati, memberikan tanggung jawab, itu sebenarnya sudah betul Bu yang Ibu lakukan. Tetapi dampaknya belum signifikan ya Bu. Jadi apa yang seharusnya Ibu lakukan? Jadi begini Bu, yang seharusnya saya lakukan itu apa, dengan mengintegrasikan mungkin dengan pembelajaran sosial emosional di pembelajaran saya. Mungkin begitu ya Bu. Ya begitu ya Bu ya. Jadi menurut Bu Sumarni sendiri ini seberapa pentingnya sih pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas? Ya menurut saya itu sangat penting sekali karena pembelajaran sosial emosional itu memberikan anak-anak pemahaman tentang karakter. Makanya perlu diintegrasikan dalam pembelajaran. Baik anak itu memiliki kesadaran diri seperti yang saya harapkan, biar dia tahu paham posisinya, bisa menempatkan di waktu dan momen yang tepat untuk manajemen diri yang baik. Saya setuju dengan Ibu. Jadi dengan pembelajaran emosional supaya anak bisa mengenal emosinya, bisa menumbuhkan kesadaran diri dan manajemen diri yang baik. Apakah ada alternatif lain untuk mengatasi atau membantu peserta didik tersebut Bu? Mungkin apalagi ya, begini Bu, saya kan belum memanggil dia secara empat mata. Jadi saya pikir saya perlu memanggil dia untuk berbicara, dan saya akan mencoba mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi Ibu akan melakukan segitiga restitusi. Nah menurut Ibu apa sih fungsinya segitiga restitusi? Fungsinya menurut saya yaitu, jadi tujuannya adalah untuk menstabilkan identitas dia. Kemudian harapannya biar dia menyadari kesalahannya, kemudian punya rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya tanpa merasa dirinya itu terpuruk, begitu Bu. Setuju Bu dengan apa yang Ibu katakan tentang segitiga restitusi. Nah dalam penyelesaian masalah, jadi alternatif ya Bu Sumarni, jadi seperti mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kelas, melakukan segitiga restitusi. Nah kira-kira siapa sih yang akan Ibu libatkan dalam menyusun rencana aksi ini Bu? Yang saya akan libatkan mungkin di sini adalah anak itu sendiri, teman-temannya, saya sendiri sebagai gurunya, dan rekan-rekan sejawat di sekolah Bu.
Jadi nanti Ibu akan melibatkan murid. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan rencana aksi tersebut? Mungkin saya berencana melaksanakan secepatnya, Bu. Wah, mantap sekali Bu Sumarni. Saya pun mendukung rencana yang Bu Sumarni telah lakukan. Semoga apa yang Bu Sumarni rencanakan bisa berjalan lancar. Nah, Bu Sumarni tetap semangat ya, optimis. Nanti minggu depan kita jadwalkan kembali untuk bertemu, kita berbincang kembali. Karena kebetulan ya waktunya sudah habis dari ketentuan waktu yang sudah tadi kita rencanakan. Nah, seperti itu Bu. Nah, selanjutnya kira-kira nanti Bu Sumarni pelaksanaannya bagaimana nih Bu? Selanjutnya akan dilaksanakan dengan baik ya Bu ya? Iya, siap Bu. Mohon doanya Bu. Baik Bu, seperti sudah cukup. Saya mohon pamit dan berterima kasih sekali. Pada sesi coaching kali ini saya mulai punya gambaran apa yang harus saya lakukan Bu. Iya sama-sama Bu. Saya pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kegiatan coaching Ibu dengan Ibu Sumarni tadi berjalan dengan lancar dan baik. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang kegiatan coaching yang sudah berjalan tadi bersama Ibu Sumarni. Ya, jadi bagaimana Bu Ibu menilai sendiri performa dan dalam kompetensi tadi? Ya, terima kasih Pak atas kesempatan hari ini juga. Jadi menurut saya tadi kegiatan coaching yang saya lakukan bersama dengan Bu Sumarni ini sudah sesuai dengan kompetensi yang saya ingin, yaitu dimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, presence, dan mendengarkan aktif. Wah. Jadi ya tadi sudah menjelaskan tentang kompetensi, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, kenapa saya bisa menilai demikian? Karena pada saat tadi saya lakukan coaching itu, saya melihat bahwa sudah melakukan pelaksanaannya dengan menggunakan alur tirta Pak, yaitu bagaimana itu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan selanjutnya tanggung jawab dan mendengarkan aktif, yaitu mendengarkan permasalahan dari coach itu sendiri, sehingga saya bisa menyusun beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi coach itu dalam mengeluarkan ide dan potensinya. Mana pendapat Ibu tentang proses mendengarkan ini? Jadi saya di sini saya merasa senang Pak dengan melakukan pengamatan bersama dengan Ibu Sumarni, yaitu bagaimana saya sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga Bu Sumarni bisa menggali potensi yang dimilikinya Pak. Oh iya. Baik Bu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya boleh. Baik Bu, menurut saya Ibu sudah baik tadi dalam melakukan coaching. Namun saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan ke depannya. Misalkan tadi Bu dalam memberikan pertanyaan berbobot, saya rasa masih perlu menyusun dengan baik. Dan juga mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan berbobot lain yang bisa dikembangkan sehingga mungkin yang memungkinkan nanti coaching ini mengeluarkan ide-idenya yang lebih cemerlang atau kreatif yang akan nanti itu dikembangkan sendiri Bu. Baik Bu, selanjutnya apa rencana tindakan Ibu selanjutnya? Baik Pak, saya ingin lebih mengembangkan kemampuan saya dalam kegiatan coaching, yaitu meningkatkan kemampuan dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga mungkin masih ada ide-ide coaching lagi yang lain
yang lebih cemerlang dan lebih kreatif betul lagi. sekali, Bu. Iya, iya. Oh, iya. Jadi selanjutnya dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa dalam melakukan kegiatan coaching ke depannya? Ya, baik Pak, di sini saya membayangkan jika saya sebagai kepala sekolah yang nantinya bisa menerapkan dan melakukan kegiatan supervis kepada guru saya yang ada di SD Negeri 135 Salebok Pariwe. Seperti Iya. itu. Jadi ini kabar menarik, Bu. Ya, jadi sangat bagus menurut saya. Baik Bu, saya rasa ini sudah cukup dulu untuk hari ini. Ya, Pak. Semoga apa yang Ibu lakukan hari ini bermanfaat buat kita semua dan nantinya akan membawa perubahan-perubahan ke depannya. Saya kira cukup, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ya.